Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang permutasi dan kombinasi. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak cara kita bisa menyusun kursi dalam sebuah acara? Berapa banyak pilihan tim yang bisa dibentuk dari beberapa orang? Apa peluang sebuah kejadian bisa terjadi jika ada banyak kemungkinan? Di balik semua pertanyaan tersebut, ada satu cabang matematika yang membantu kita menghitung semua kemungkinan tersebut, yaitu kombinatorika. Apa itu kombinatorika? Kombinatorika adalah ilmu yang mempelajari cara menghitung jumlah, susunan, pilihan, atau pengelompokan dari suatu himpunan objek. Dan dari bidang inilah muncul dua konsep penting yang sering kita gunakan, yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Nah, posisi unsur tidak bisa dibalik atau ditukarkan. Jadi, AB tidak sama dengan BA. Nah, permutasi ini maksudnya gimana? Jadi, coba bayangkan kamu menjadi panitia pemilihan pengurus kelas. Ada 5 calon, yaitu A, B, C, D, E. Kamu memilih 4 untuk posisi ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Jadi di sini A, B tidak sama dengan BA. Jika A jadi ketua, B jadi wakil, C jadi sekretaris, D jadi bendahara, itu tidak sama dengan B ketua, A wakil, C sekretaris, D bendahara. Karena setiap posisi punya tugas dan tanggung jawab berbeda, jadi permutasi punya makna. Adapun rumus dari permutasi yaitu PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, di mana N sama dengan banyaknya unsur dan R sama dengan kriteria unsur yang akan dipermutasikan. Nah, apa itu N dengan tanda seru? Jadi tanda seru ini dibaca faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial adalah hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan asli N dengan semua bilangan di bawahnya sampai 1. Rumusnya yaitu N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2. Nah, sampai N-nya ini menjadi 1. Adapun contoh perhitungannya yaitu ketika terdapat 4 faktorial, maka 4 dikali 3 dikali 2 sampai dikali 1. Sehingga hasilnya yaitu 24. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal permutasi. Berapa banyak cara menyusun 3 dari 5 buku berbeda? Nah, kita masukkan rumus tadi yang sudah dijelaskan, yaitu permutasi N-nya 5 dan R-nya 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Nah, 5 faktorial ini yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, ini sampai 2 faktorial saja karena di bawah itu 5 dikurangi 3 sama dengan 2 faktorial. Nanti kita coret saja 2 faktorialnya yang di atas dan juga 2 faktorial yang di bawah. Sehingga menghasilkan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 cara. Baik, selanjutnya kita ke permutasi unsur sama, yaitu jika ada elemen yang sama, maka digunakan rumus N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial kali titik-titik dikali KR faktorial.
di mana N-nya sama dengan banyaknya unsur, K1, K2, Kr sama dengan jumlah objek yang sama pada tiap kelompok. Adapun contoh soalnya yaitu tentukan banyaknya permutasi dari kata malam. Nah, kata malam di sini ada huruf M2, A2, L sama dengan 1. Jumlah hurufnya yaitu 5. Kemudian kita masukkan ke rumus, jadinya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, 2 faktorial yang di atas dihapus saja dan 2 faktorial di bawah dihapus. Kemudian 2 faktorial di bawah dihapus saja. Kemudian kita bagikan dengan 4. Jadinya 2. Maka 5 dikali 2 10 dikali 3 30. Jadi total hasilnya 30 cara. Selanjutnya permutasi siklis. Permutasi dari N unsur yang akan disusun secara melingkar. Rumusnya yaitu P sama dengan N dikurang 1 faktorial. N-nya di sini yaitu banyaknya unsur. Contoh soal, terdapat 6 orang pengurus HMJPGSD yang akan mengadakan rapat. Meja rapat berbentuk bundar, berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut? Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus tadi, P sama dengan N dikurang 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5 faktorial, jadinya 5 dikali 4 dikali 3 sampai 1 sama dengan 120 cara. Selanjutnya kita ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara untuk menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutan. Nah, contoh kombinasi adalah saat gurumu memilih secara acak 4 anak di kelas untuk mengikuti upacara HUT RI di lapangan. Nah, pemilihan itu bersifat acak tanpa memperhatikan urutan tertentu. Selanjutnya, rumus kombinasi. Lambang notasi kombinasi adalah C. Jumlah anggota himpunan disebut dengan N dan jumlah objek yang harus dipilih disebut R. Dengan begitu, rumus kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, contoh soal, terdapat himpunan huruf A, B, C, D akan dihitung susunan dengan 2 huruf tanpa berurutan. Ada berapa banyak susunan 2 huruf tersebut? Diketahui N-nya sama dengan 4 dan R-nya sama dengan 2, maka 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang di bawah 2 dikali 1 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Contoh soal berikutnya, di suatu ujian setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa secara acak memilih soal untuk dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan siswa itu? Nah, dengan N sama dengan 7 dan R sama dengan 4, maka dimasukkan dalam rumus, jadinya 7 kombinasi 4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian diuraikan 7 faktorialnya, dan jika ada angka yang sama tinggal dicoret saja untuk memudahkan, dan didapatlah hasilnya yaitu 35. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kombinatorik mempelajari cara menghitung kemungkinan, aturan pengisian tempat memakai perkalian, permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak. Konsep ini berguna untuk masalah penyusunan dan pemilihan sehari-hari. Nah, perbedaan utama permutasi dan kombinasi terletak pada urutan. Permutasi memperhatikan urutan, susunan penting, contoh juara 1, 2, 3 atau kata sandi. Sementara kombinasi tidak memperhatikan urutan, memperhitungkan urutan, hanya pemilihan kelompok. Contoh memilih tim atau komite. Permutasi menghitung susunan berbeda. Baik, itulah tadi materi mengenai permutasi dan kombinasi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.